Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semakin luar biasa. Selamat datang di channel Mr. Factory, channelnya para penikmat info sejarah di balik benda-benda di seluruh dunia. Nah, kali ini Mr. Factory akan membahas benda unik dan antik berjenis kendaraan. Penasaran kendaraan apa yang akan Mr. Factory bahas? Mari kita saksikan bersama-sama. Dikutip dari laman wikipedia.com, Harley-Davidson Motor Company adalah sebuah perusahaan dagang yang markasnya berada di Amerika Serikat. Perusahaan ini adalah salah satu dari 3 perusahaan pembuat sepeda motor Amerika yang masih tersisa, yakni Victory dan Cleveland & Cycleware. Harley-Davidson sempat menjadi penghasil sepeda motor terbesar di dunia selama periode akhir Perang Dunia I hingga tahun 1928. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1903 oleh William S. Harley dan Arthur Davidson. Awal Harley-Davidson tercipta adalah bermula dari daerah bernama Milwaukee pada tahun 1903. Pada tahun tersebut, Bill Harley dan juga Arthur Walter Davidson, 2 orang itu sedang mengembangkan sebuah sepeda motor dengan menggunakan 1 silinder. Motor pertama yang dibangun bermesin kecil. Ini dirancang agar sesuai dengan rangka sepeda biasa. Namun, motor yang dibangun Harley dan Davidson tersebut tidak dapat mendaki bukit sehingga harus dikayu. Kendati demikian, tak butuh waktu lama bagi keduanya mulai mengerjakan mesin baru yang lebih baik. Mereka menciptakan mesin lebih besar dengan desain loop frame. Tahun berikutnya, setelah berhasil menyelesaikan prototipe, mereka memasukkan sepeda buatannya ke dalam balapan sepeda motor lokal di State Fair Park. Setelah mereka memiliki model yang berfungsi dengan baik, mesin dengan nama Harley-Davidson terdaftar di Jurnal Perdagangan Mobil pada Januari tahun 1905. Baru pada tahun 1905 motor hasil karya 2 orang tersebut dibeli oleh seorang yang suka dengan produknya. 4 bulan kemudian, sepeda motor Harley-Davidson akhirnya resmi diproduksi, dan bukan merupakan prototipe. Tahun pertama mereka hanya memproduksi 5 unit. 3 unit diantaranya dijual dealer Harley-Davidson pertama, di Chicago. Dari banyaknya peminat karya keduanya, akhirnya Bill dan Arthur memiliki sebuah pabrik yang hanya berdiri dari sebuah papan kayu. Pabrik tersebut adalah milik ayahnya Arthur. Dalam perkembangannya, akhirnya William, yang juga keluarga dari Arthur Davidson mulai bergabung. Pada 1906, Harley dan Davidson pindah dari gudang ke pabrik pertama yang terletak di markas Harley-Davidson saat ini. Mereka memproduksi 50 unit sepeda motor pada tahun pertama, 10 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada September tahun 1906, Harley-Davidson resmi berbadan hukum. Mereka memproduksi 150 unit sepeda motor pada 1907 dan mulai menjualnya ke Departemen Kepolisian. Perusahaan terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Pabrik diperluas beberapa kali untuk memenuhi permintaan sepeda motor Harley-Davidson yang meningkat. Harley-Davidson juga memainkan peran penting dalam sejarah Amerika. Perusahaan ini memproduksi lebih dari 20.000 unit sepeda motor untuk kendaraan militer selama Perang Dunia I. Sebagai salah satu dari 2 perusahaan sepeda motor Amerika yang selamat dari Great Depression, Harley-Davidson juga memainkan peran penting dalam Perang Dunia II. Perusahaan ini memproduksi lebih dari 90.000 unit sepeda motor untuk digunakan saat perang. Pada tahun 1909, Bill melakukan sebuah proyek bernama Vetoin 1000 cc. Pada waktu itu, mesin karya dari Bill mampu mengeluarkan tenaga sebesar 7 tenaga kuda. Mesin inilah yang menjadi awal mula dari mesin Vetoin 45 derajat dari Harley saat ini. Selanjutnya berlanjut pada tahun 1912, di mana ini adalah fase perkembangan pesat dari sebuah produk mahakarya yang melegenda. Di Amerika sudah ada 200 dealer dan penjualan Harley sudah mulai diekspor ke Jepang pada tahun 1913. Seusai masa kejayaannya, pada tahun 1918 Harley-Davidson mengalami masa sulit yang jika kita gambarkan pada saat ini adalah dengan perbandingan satu harga mobil. Harganya bisa sama dengan harga 1 unit motor Harley-Davidson.
Salah satu produsen mobil yakni Ford meluncurkan mobil terbarunya yaitu T-Ford di mana mobil ini adalah mobil yang murah. Persaingan harga mulai menggoyangkan posisi Harley di mata konsumen. Bahkan termasuk konsumen setianya. Mereka berbondong-bondong meninggalkan roda 2 dan beralih ke roda 4. Tak mau tinggal diam. Harley Davidson pun mulai meluncurkan produk barunya dengan build quality yang sama namun terjadi penekanan harga. Sehingga Harley Davidson mampu bersaing dalam tren penjualan Amerika di kala itu. Fase penting yang selanjutnya terjadi pada tahun 1930. Pada tahun inilah logo sayap terbang, yang dipakai sampai saat ini, mulai digunakan atau disematkan pada tangki motor. Harley dan Davidson menyadari pentingnya sebuah simbol dalam suatu brand. Dan karena dedikasi mereka yang begitu mendalam terhadap Amerika termasuk untuk dekade Perang Dunia. Maka mereka pun memutuskan menggunakan simbol negaranya yaitu elang sebagai penanda bahwa tidak hanya sekedar brand. Namun Harley Davidson merupakan simbol kebanggaan dan kejayaan. Masih di tahun yang sama, Harley mengenalkan motor trike atau roda 3, yang dimana motor ini dikenal juga sebagai motor service car. Motor ini banyak digunakan untuk kepentingan komersil dan kepentingan bagi kepolisian. Namun tak selalu berada di atas. Masa suram bagi Harley kembali hadir pada tahun 1950. Pada tahun itu, Harley kalah bersaing dengan motor pabrikan Inggris, Triumph, yang saat itu berhasil menguasai 40% pangsa pasar termasuk Amerika. Harley kembali bisa keluar dari masa-masa sulit setelah pada tahun 1957. Sportster keluar. Sportster adalah motor Harley tercepat pada waktu itu. Yang berujung manis di mana pecinta Harley kembali dapat menikmati motor unggulan produk terbaru dari Harley Davidson Motor Company. Lebih dari 115 tahun. Harley Davidson telah berkembang dari yang awalnya 3 sepeda motor yang sederhana menjadi ikon Amerika. Tidak peduli berapa banyak hal yang telah berubah selama bertahun-tahun. Satu hal yang selalu tetap sama, komitmen Harley Davidson untuk memproduksi produk yang berkualitas tinggi. Meski mengalami pasang surut, Harley Davidson memiliki tempat tersendiri di mata pecinta otomotif. Harley Davidson menjadi kendaraan yang wajib dimiliki oleh kolektor sepeda motor dan orang sukses di seluruh dunia. Nah itulah tadi kisah singkat Harley Davidson serta apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada salah dari yang Mr. Factory sampaikan sebelumnya, silakan diskusikan bersama di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Like, share dan komentar dari Anda sangat membantu Mr. Factory dalam pengembangan channel ini. Dan juga jangan sampai terlewatkan untuk subscribe channel ini. Serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan info penting benda-benda bersejarah lainnya. Terima kasih.